warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang terbaru, yaitu seputar penggunaan to be dalam kalimat nominal, ya, using to be in nominal sentences. Kali ini kita akan membahas seputar to be, ya. Terlebih dahulu yang pertama kita akan bahas tentang apa itu to be. Mungkin rekan-rekan semua banyak yang belum tahu ya, berapa jumlah to be, kemudian apa itu fungsinya. Oke, langsung saja. Ini yang pertama, apa itu to be. Nah, to be ini termasuk ke dalam kata kerja bantu ya. Sedangkan dalam kalimatnya ini ya, to be itu sering diterjemahkan sebagai ada, kadang juga adalah, berada, atau menjadi. Nah, di kalimat-kalimat tertentu, to be juga bisa diartikan pernah ataupun yang lainnya ya, itu sesuai dengan konteks kalimatnya. Namun di sisi lain juga to be ini terkadang tidak diterjemahkan sama sekali ya. Ini saya mengutip sebuah pernyataan dalam buku ya yang ditulis oleh Suryadi ya, Errol di tahun 1986 halaman 36. Oke, kemudian berikutnya yaitu tentang fungsi to be ya. Kita lihat di sini fungsi to be itu sebagai pengganti kata kerja ya. Oke, karena dalam hal ini biasanya kalimat itu ada dua ya, ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Nah, untuk yang kalimat nominal di sini khusus menggunakan to be dan tidak ada penggunaan kata kerja. Dan juga di sini fungsi to be itu sendiri sebagai penghubung ya antara subjek dengan kata sifat atau adjektif, kemudian juga kata keterangan ataupun kata benda. Ya, ini dalam kalimat nominal. Seperti yang ada di contoh bawah ini ya. Yang misalkan di sini subjek dengan adjektif. Misalkan dalam kalimat I am happy. Di sini I subjeknya, happy sebagai kata sifat. Maka to be-nya adalah am. Ini sebagai konektornya atau penghubungnya. Kemudian di poin yang B, di sini subjek dengan adverbs atau kata keterangan. Contohnya the birds are on the tree. Nah, di sini subjeknya adalah the birds dan adverbsnya atau kata keterangannya adalah on the tree. Nah, sehingga akan dihubungkan oleh to be. Dalam hal ini to be-nya adalah are ya, karena subjeknya the birds lebih dari satu ya. Kemudian yang poin yang C-nya itu adalah subjek dengan kata benda. Ini dalam kalimat that is a table, di mana that adalah subjeknya, a table adalah kata bendanya. Ya, sehingga dihubungkan oleh to be, dan to be-nya dalam hal ini adalah is. Nah, seperti itu ya fungsi daripada to be. Dan kemudian kita akan membahas tentang bentuk to be. Nah, mungkin rekan-rekan banyak yang belum tahu ya kira-kira bentuk to be itu apa saja sih. Nah, ternyata di sini to be memiliki bentuknya. Ini yang pertama adalah basic form atau to be dalam bentuk dasarnya yaitu be ya. Jadi to be ini bentuk dasarnya adalah be, di mana bentuk dasar dari to be ini digunakan dalam kalimat seperti kalimat imperatif ya atau kalimat perintah. Contohnya misalkan kalimat be happy. Nah, di sini be happy. Nah, happy ini termasuk kata sifat, sehingga dalam pembuatannya dalam kalimat perintah maka harus menggunakan be ya, sehingga menjadi kalimat perintah be happy yang artinya bersenang-senanglah. Atau contoh yang lain misalkan be silent. Nah, silent juga termasuk kata sifat, maka di sini untuk membuat sebuah kalimat perintah harus diawali dengan to be yang bentuk be silent ya, tenanglah, diamlah ya, seperti itu. Kemudian juga to be dalam bentuk yang dasarnya ini sebagai subjunctive ya, dalam kalimat subjunctive atau kalimat pengharapan. Contohnya dalam kalimat God be with you. Nah, di sini menggunakan to be bentuk be ya, God be with you yang artinya semoga Tuhan menyertai kamu. Di sini kita menggunakan to be ya. Oke, ini dalam kalimat pengharapan. Kemudian juga to be yang bentuk dasar ini digunakan dalam kalimat infinitive ya. Seperti contohnya misalkan I will be at your house at 5 this afternoon. Saya akan berada di rumahmu ya pukul 5 nanti sore. Ya. Nah, di sini kita menggunakan to be yang bentuk infinitive, yaitu bentuknya adalah be ya, I will be ya. Oke, karena di sini setelah model verb ya, di sini harus ditambahkan to be yang bentuk be ya. Oke.
Seperti itu ya. Kemudian yang kedua di sini ada bentuk to be yang kedua yaitu present form ya, bentuk yang present. Di sini ada 3 ya bentuk yang present to be ini, ada is, am, are. Nah, ini mungkin rekan-rekan sudah banyak yang tahu ya. Contohnya dalam kalimat yaitu we are students of SMK Bakti Bangsa. Ya, kami adalah para siswa SMK Bakti Bangsa. Nah, dalam hal ini kita menggunakan to be are karena subjeknya we ya. Kemudian bentuk to be yang ketiga di sini ada bentuk to be yang past ya, bentuk to be past atau masa lalu ya. Di sini ada 2 yaitu was dan juga were ya. Contohnya dalam kalimat we were at your home last night. Kami ada di rumahmu tadi malam ya, atau kami berada di rumahmu tadi malam. Nah, kita menggunakan to be were karena subjeknya we ya. Kenapa tidak are? Karena di sini bentuk waktunya lampau ya, sudah terjadi atau sudah lewat, sehingga menggunakan to be yang bentuk past ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian bentuk to be yang terakhir yaitu ada participle form. Nah, participle form ini juga dibagi menjadi 2, ada present participle dan juga past participle. Nah, untuk yang present participle maka bentuk to be-nya ini adalah being. Dalam bahasa Indonesia ini diartikan sedang ya. Ini untuk menyatakan bentuk kata sifat yang sedang berlangsung ya. Karena dalam hal ini kita tidak menggunakan kata kerja atau sebuah tindakan yang sedang berlangsung, tapi menyatakan sebuah kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung ya. Biasanya ada dalam kalimat yang di situ terdapat kata sifat ya. Contohnya misalkan di sini I am being sick now. Ya, saya sedang sakit sekarang. Nah, being di sini tadi diartikan sedang dalam bahasa Indonesia. Ini biasanya suka berdekatan atau diikuti oleh to be yang lain. Ya, di sini dalam hal ini to be-nya adalah am. Ya, ini juga to be ya. I am being sick now. Saya sedang sakit sekarang. Oke. Kemudian bentuk to be yang past participle. Ya, past participle sini bentuk to be-nya yaitu been. Ya, ini biasanya to be ini ada dalam kalimat perfect ya. Kalimat perfect entah itu present perfect, future perfect ataupun past perfect ya. Contohnya misalkan di sini dalam kalimat he has been here since 30 minutes ago. Dia sudah berada di sini sejak 30 menit yang lalu. Nah, di sini setelah perfect has artinya telah, di sini to be-nya adalah been. Ya. Oke, di sini to be-nya adalah been. Ya. Baik. Nah, kita akan menggunakan to be dalam bentuk subjek ya. Maksud saya di sini ada beberapa subjek tertentu yang menggunakan to be tertentu. Jadi jangan sampai nanti subjeknya apa, to be-nya apa gitu ya. Jangan salah memilih penggunaan to be ya, subjek dengan pasangan to be-nya ya. Kita lihat di sini subjeknya secara umum kita tahu ya, I, you, we, they, she, he, it, ataupun misalkan she ataupun he nama orang ya, orang ketiga tunggal siapa, misalkan Andi untuk he ataupun Susi untuk she ya, ataupun they misalkan ada Andi, Susi ya, dan yang lainnya. Oke, di sini untuk subjek yang I misalkan bisa contohnya I will be ya, I will be, makanya untuk to be-nya be bisa untuk I, kemudian juga I am, to be-nya I am ini ya, kemudian I am being, I was being, I have been, dan seterusnya ya, tidak saya sebutkan satu persatu. Jadi di sini penggunaan to be untuk subjek tertentu ini harus dihafal ya, ini harus di luar kepala, jangan sampai nanti ketukar misalkan I be langsung, nah ini salah ya, ataupun I are ini juga salah ya. Oke, jadi di sini penggunaan to be dalam untuk subjek tertentu ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita langsung saja ke latihan ya, untuk bisa memantapkan pemahaman tentang to be ya, khususnya dalam kalimat nominal. Oke, di sini ada exercise 1 atau latihan pertama. Kita diminta untuk memilih jawaban yang tepat dari kalimat tertentu ya. Di sini kita mengisi to be yang mana yang tepat ya untuk melengkapi kalimat tertentu. Oke, di sini untuk nomor 1
Lee Min Ho bla 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 an actor. Lee Min Ho titik-titik seorang aktor, ya. Oke, dalam hal ini Lee Min Ho ini seorang laki-laki, ya. Nah, kita menggunakan to be yang mana kira-kira yang tepat? Nah, karena di sini adalah seorang laki-laki dan kata gantinya biasanya adalah he, maka kita menggunakan to be yang is, ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, di sini subjeknya Alisa and you. Oke, Alisa and you di sini bla 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 not together at the party. Ya, Alisa and you, to be-nya apa kira-kira? Oke, karena di sini subjeknya lebih dari satu, maka kita menggunakan to be yang jamak, ya, yaitu yang are, sehingga jawabannya yang B. Oke, kemudian yang nomor ketiga di sini Maria bla 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 happy when she got the prize. Oke, kira-kira untuk subjek Maria apa? Oke, rekan-rekan jangan sampai terkecoh, ya. Di sini karena ada kalimat lain yang menyertainya yaitu when she got the prize. Ingat di sini she got the prize ada kata kerja bentuk kedua, sehingga di sini harus paralel, ya. Penggunaan to be-nya pun di sini harus paralel dengan kalimat yang lain, ya. Jangan sampai di sini kejadiannya yang satu present, yang satu past tense, maka harus paralel, ya. Nggak boleh past tense present, tapi harus past tense atau present. Nah, sehingga kita menggunakan to be untuk subjek Maria adalah yang was, ya, yang was bukan is, seperti itu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kemudian nomor 4 di sini they bla 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 happy when there was a football match on TV last night. Ya. Oke. Kita lihat juga di sini ada kalimat yang menyertainya when there was a football match. Ada to be yang bentuk past, ya. Kita lihat ada to be was. Sehingga kalimat yang sebelumnya pun they bla 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 happy, ya, ini kalimat yang pertamanya itu juga harus paralel dengan kalimat yang menyertainya yang setelahnya. Sehingga kita menggunakan to be-nya pun to be yang pas. Dan untuk subjek they, to be-nya adalah yang were, ya, yang were, they were. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, seperti itu, ya. Oke, kemudian nomor 5. Di sini ada titik-titik patient. God will give us the way out. Oke, di sini bentuk kalimat perintah, ya. Patient itu artinya sabar, ya. Sehingga ini kalimat perintahnya adalah bersabarlah. Nah, karena di sini patient termasuk kata sifat dalam bentuk kalimat perintah, kita harus menggunakan to be yang mana kira-kira? Tadi sudah kita bahas, sehingga jawaban yang tepat adalah bentuk to be yang B, ya, untuk membuat sebuah kalimat perintah dalam pola kata sifat di situ, ya. Be patient, bersabarlah. Sehingga kita mengambil jawaban yang D, ya. Oke. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan ke exercise 2, ya. Oke, di sini harusnya latihan kedua, ya. Oke. Di sini nomor 6, ya. Masih yang latihan pertama, maaf. Di sini nomor 6, Mr. Lee has bla 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 here since yesterday. Mr. Lee, ya, has. Oke. Perlu diingat rekan-rekan di sini has bisa kita terjemahkan kadang-kadang artinya memiliki atau mempunyai, kadang-kadang artinya telah atau sudah. Nah, ini jangan sampai terkecoh. Nah, kira-kira has yang di sini artinya apa? Kita bisa menentukan has yang artinya memiliki atau has yang artinya telah dengan cara kita melihat kata yang ada di depannya, ya. Biasanya kalau setelah has, ya, atau di depan has itu ada kata benda, maka di situ has artinya memiliki. Tetapi kalau has yang di depannya itu ada bentuk yang simple present, ya, maka di situ biasanya has di sini artinya telah atau sudah atau dalam bentuk perfect. Sehingga has di sini artinya telah, ya, karena di sini ada bentuk yang past tense. Since yesterday ini adalah bentuk atau waktu yang simple past, yaitu ciri-cirinya. Berarti ciri-cirinya yang ini adalah has artinya telah atau sudah atau bentuk perfect, ya. Mr. Lee has, Mr. Lee telah atau Mr. Lee sudah. Sehingga
kita menggunakan to be di sini. Kenapa? Karena di sini tidak ada kata kerja ya, dan di sini untuk menjelaskan atau menerangkan adverb. Adverbnya adalah here. Oke, kita menggunakan to be, yang tepat adalah to be yang been ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kemudian nomor 7 kita lanjutkan di sini. We bla 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 proud of your achievements. Nah, di sini kita menggunakan to be yang mana? Oke, karena subjeknya we, kita menggunakan to be yang are ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kemudian nomor 8 di sini kalimatnya adalah the doll bla 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 very cute and adorable. Oke. Kira-kira kita lihat di sini subjeknya the doll ya, very cute and adorable. Ya, di sini untuk menjelaskan cute and adorable ini kata sifat, dan tadi sudah dijelaskan bahwa ada subjek, ada kata sifat, kita menggunakan to be, dan to be yang cocok untuk kata the doll ya adalah to be-nya is, karena the doll-nya adalah tunggal ya. Oke, kita menggunakan to be is sehingga jawabannya yang A ya. Kemudian nomor 9 di sini ada kalimat I bla 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 surprised to the horror sound this morning. Oke, lihat di sini ada kata this morning. Nah, this morning ini artinya tadi pagi. Ya, tadi pagi ini adalah bentuk yang simple past. Ya, ini bentuk waktu yang simple past, sehingga kita menggunakan to be yang past ya. Dan to be untuk I yang bentuk past adalah yang apa? Yang was. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C di sini ya. Oke. Nomor 10 di sini ada Jack and Ahmed will bla 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 at my house tonight after praying Isya. Ingat ada bentuk waktu tonight. Di sini ada modal auxiliary verb juga. Di sini ada will, sehingga kita menggunakan to be yang modal auxiliary ya. To be-nya adalah yang be, jangan lupa ya, will be ya, will be, bukan will been atau will were atau will was. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke, kita lanjutkan ke exercise 2 ya. Latihan kedua, kita diminta untuk translate into English. Kita diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, kita lihat di sini nomor 1 ya, kalimatnya saya senang kamu ada di sini sekarang. Nah, di sini kalau kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris satu persatu, maka bisa jadi kalimatnya akan rancu dalam bahasa Inggris ya. Misalkan seperti ini, saya itu I ya, kemudian senang itu happy ya, kamu itu you, ada di sini itu here, sekarang itu now ya. Nah, ini kita baca I happy, you here, now. Ternyata kalimat ini kurang tepat ya, atau belum tepat. Nah, maka untuk bisa membuat kalimat tersebut tepat, karena di sini ada subjek, ada kata sifat happy, dan jangan lupa di sini belum menjadi kalimat yang utuh, belum menjadi kalimat yang lengkap, sehingga harus menggunakan to be ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada subjek dan kata sifat ya, harus ada konektornya atau penghubungnya, itu to be. Dan to be yang tepat untuk I adalah am, sehingga menjadi I am happy, saya senang. Dan to be untuk you-nya adalah di sini are ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Dia laki-laki tidak ada di rumahku tadi malam. Oke. Kita terjemahkan satu-satu dulu ya. Nanti kita bahas juga tepatnya seperti apa. Dia laki-laki berarti he ya. Dan tidak ada di rumahku gitu ya. Tidak ada di rumahku berarti not at my house. Oke. Tadi malam itu last night ya, tadi malam. Di sini kalimatnya he not at my house last night. Nah, ini juga kalimatnya kurang tepat, sehingga dalam hal ini untuk bisa menjelaskan ada to be he, ada adverb at my house, ini harus menggunakan to be. Dan to be yang tepat untuk subjek he adalah apa? Ingat, jangan sampai terkecoh, di sini ada bentuk waktu last night ya. Kalau tadi bentuk waktunya now, sehingga to be-nya to be yang present, bentuk yang present ya. Am dan are. Dan to be untuk subjek he yang bentuk past yaitu was ya.
To be-nya was. Oke, itu nomor 2. Kemudian nomor yang ketiga di sini ada kalimat Andi and Udin akan senang jika dia perempuan ada di sini. Oke, kita terjemahkan dulu satu persatu. Di sini Andi dan Udin berarti Andi and Udin, ya. Akan itu will, senang itu happy, jika dia perempuan itu, ya, if she, ada di sini itu here. Nah, sehingga menjadi Andi and Udin will happy if she here. Tapi ini kalimatnya belum tepat, ya. Kita harus menggunakan to be di dalamnya, yaitu untuk kata untuk subjek Andi, Udin, ya, ini ada happy, berarti to be-nya apa, dan untuk she dan here ini ya penghubungnya atau to be-nya apa, ya. Dalam hal ini untuk to be yang karena di depannya ada model auxiliary, maka kita menggunakan to be apa? Tadi sudah dibahas di latihan sebelumnya, yaitu bentuk yang be, ya, will be happy. Dan untuk if she bla 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 here, di sini to be-nya adalah yang tepat, yang is, ya. Nah, oke, di sini kenapa to be-nya nggak was atau to be-nya nggak yang lain? Ya, karena to be untuk subjek she itu is menyesuaikan bentuk future. Jadi to be yang present juga bisa bermakna future dalam hal ini, ya. Oke, ini yang paralelnya seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian nomor 4 di sini ada kalimat dia perempuan seorang gadis yang sangat rajin. Oke, dia perempuan itu subjeknya adalah she, ya, kata gantinya maksud saya. Kemudian seorang gadis, ya. Ingat dalam bahasa Inggris, ya, itu polanya berbeda dengan bahasa Indonesia, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia di sini kalau ada frase seorang gadis yang sangat rajin, itu dalam bahasa Indonesia polanya diterangkan, menerangkan, ya, DM, ya. Polanya DM, diterangkan berarti seorang gadisnya yang diterangkan, yang sangat rajinnya yang menerangkan. Jadi siapa yang sangat rajin? Seorang gadis, yaitu seorang gadisnya diterangkan, kemudian yang sangat rajinnya menerangkan bahwa seorang gadis itu sangat rajin, ya. Namun kalau dalam bahasa Inggris polanya yaitu MD, menerangkan, diterangkan, ya. Oke, kita bahas satu persatu lagi. Tadi seorang gadis berarti seorang itu dan gadisnya adalah girl. Nah, ingat untuk penempatan dalam bahasa Inggris biasanya seorangnya dulu kita tulis ya, atau an, ya, nanti menyesuaikan dengan kata yang setelahnya. Dalam hal ini kita menggunakan bukan an, itu kita tulis gadis berarti girl, kita tulis di sini dulu. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya bilang, kalau dalam bahasa Inggris polanya DM, bukan MD, ya, bukan DM, ya. Sehingga kata sifatnya yang didahulukan dan kata bendanya yang paling akhir, ya. Oke, di sini seorang gadisnya, yang gadisnya paling akhir, yang sangat rajinnya nanti diletakkan sebelum kata bendanya, seperti itu, ya. Oke, berarti yang sangat rajin bahasa Inggrisnya apa? Sangat itu very, rajin itu diligent. Berarti very diligent, ya. A very diligent. Sehingga ini adalah non-phrase, ya. Non-phrase seorang gadis yang sangat rajin itu adalah a very diligent girl, ya, seorang gadis yang sangat rajin. Nah, ini polanya very diligent itu menerangkan, M, ya. Kemudian girl-nya diterangkan. Itu bedanya. Kalau ini dalam bahasa Indonesia seorang gadisnya adalah diterangkan, yang sangat rajinnya menerangkan, DM, beda, ya, polanya. Nah, ini pun kalimat bahasa Inggrisnya she a very diligent girl. Ini belum menjadi kalimat yang lengkap, sehingga harus menggunakan penghubung. Di sini penghubung untuk subjek dan juga noun tadi sudah dijelaskan, ya, harus menggunakan konektor, ya, atau penghubung. Dan penghubung yang tepat dalam hal ini adalah to be, dan to be-nya adalah yaitu dalam hal ini is, ya. Oke, she is a very diligent girl. Kemudian nomor yang terakhir, kami telah berada di sekolah selama sekitar 30 menit. Oke, ya, kita terjemahkan, kami itu adalah we, ya. Telah itu kita tulis have, ya, we have, kami telah. Berada di sekolah itu, ya, at school.
selama sekitar 30 menit. Ingat, selama itu bahasa Inggrisnya for, ditulis for. Sekitar itu about, 30 menit itu 30 minutes. Nah, di sini ada yang kurang. We have at school for about 30 minutes ya. Untuk bisa menjelaskan subjek, untuk bisa menghubungkan subjek dengan at school ya, adverbnya, adverb of place dan juga adverb of time, maka kita harus menggunakan to be. Dan to be yang cocok untuk we have, karena have di sini termasuknya apa? Perfect ya, perfect ya, perfect tense karena artinya telah, maka kita menggunakan to be been ya, sehingga jawabannya adalah menggunakan to be yang been seperti itu. Oke, demikian ya penjelasan tentang bagaimana menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya dengan menggunakan to be dalam kalimat nominal. Oke, rekan-rekan, demikian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kita belajar bahasa Inggris sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan bisa memahaminya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangannya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.